Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kasih Tuhan tidak bersyarat, kasih Tuhan itu kekal dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami sujud dan berterima kasih kepada Tuhan untuk semua kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami ya Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, kita melihat tadi di dalam ayat yang ke-12, dikatakan di sana kerjakan keselamatanmu. Nah saudara, apa maksudnya kita mengerjakan keselamatan itu? Saudara, inti iman Kristen itu adalah bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang kita terima dengan iman kita. Kita tidak menambahkan suatu usaha apapun ke dalam keselamatan untuk memperoleh keselamatan, maksud saya. Kita tidak menambahkan pekerjaan apapun untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan itu sepenuhnya karya Tuhan di dalam anugerahnya yang kita terima dengan iman kita. Tetapi mengapa di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan kerjakan keselamatanmu? Nah saudara, mengerjakan keselamatan ini bukan berarti kita menambahkan sesuatu atau mengusahakan sesuatu supaya kita memperoleh keselamatan. Bukan itu saudara. Nah saudara, kata mengerjakan yang digunakan di sini artinya adalah menghasilkan sesuatu atau mewujudkan hasil dari sesuatu yang sudah ada. Sesuatu yang sudah kita miliki, kemudian kita tampakkan atau kita wujudkan hasilnya. Nah, saudara, keselamatan itu sudah kita terima. Sekali lagi, keselamatan itu kita terima karena anugerah Tuhan yang kita terima dengan iman kita. Sekarang kita harus berjuang untuk mewujudkan atau menampakkan keselamatan yang sudah kita terima itu.
Sehingga keselamatan yang sudah kita terima itu menghasilkan buah yang nyata di dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah saudara, kita sekarang harus berjuang. Bukan berjuang untuk memperoleh keselamatan, tetapi berjuang agar keselamatan itu terlihat nyata di dalam hidup kita. Lewat apa saudara? Lewat perubahan karakter kita, lewat perubahan cara hidup kita, lewat kekudusan hidup kita, lewat pelayanan kita, lewat pekerjaan kita, dan semua hal yang baik yang kita bisa kerjakan. Sekali lagi, bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi supaya keselamatan yang sudah kita terima itu kemudian terlihat nyata dan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita kerjakan, itulah yang harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Nah saudara, keselamatan itu bukan hanya tentang kehidupan kekal yang akan kita terima nanti. Bukan hanya itu, walaupun itu memang sesuatu yang paling penting. Nah saudara, keselamatan itu bukan hanya tentang kehidupan kekal yang akan kita terima nanti, tetapi keselamatan itu juga sudah kita alami, kita nikmati suasananya pada saat ini. Keselamatan itu sudah seharusnya membawa perubahan dalam hidup kita pada saat ini. Orang yang sudah menerima jaminan keselamatan kekal, seharusnya hidupnya pada saat ini juga mengalami perubahan. Nah saudara, inilah yang harus kita kerjakan. Inilah yang harus kita perjuangkan di dalam hidup kita. Yaitu agar hidup kita yang kita jalani pada saat ini selaras sesuai dengan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dan Tuhan berikan kepada kita. Atau dengan kata lain begini saudara, kita harus mengisi hidup kita yang sudah diselamatkan ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bermakna. Saudara, saya berikan sebuah ilustrasi, misalnya suatu negara yang dulu dijajah oleh bangsa lain, dan kemudian suatu saat negara itu sudah merdeka. Nah saudara, negara yang merdeka itu bukan berarti mereka berhenti berjuang. Walaupun mereka sudah memiliki kemerdekaan, tetapi mereka harus terus berjuang untuk mengisi kemerdekaan itu. Mereka harus berjuang supaya seluruh bangsa itu hidup sejahtera. Mereka harus berjuang supaya mereka hidup tentram dan lain sebagainya. Masih banyak hal yang harus dikerjakan untuk mengisi kemerdekaan dari suatu bangsa. Begitu juga dengan kita saudara hari ini. Keselamatan sudah kita terima. Keselamatan bukan hasil usaha dan perbuatan kita. Keselamatan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi kita harus berjuang untuk mengisi keselamatan itu. Kita harus berjuang untuk mematikan keinginan-keinginan dosa yang mungkin masih ada dalam diri kita. Kita harus berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Kita harus berjuang untuk melayani Tuhan, mengasihi sesama dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus berjuang untuk memberitakan kasih Kristus kepada dunia ini dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud mengerjakan keselamatan kita. Nah, saudara, dikatakan tadi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar itu artinya kita mengerjakan dan mengisi keselamatan kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kita harus menjalani hidup kita dengan sikap hormat kepada Tuhan. Anugerah yang kita terima itu tidak membuat kita hidup sembarangan, saudara. Tidak membuat kita merasa, enggak apa-apa saya berbuat dosa, dosa saya sudah diampuni. Tidak, saudara. Tapi justru karena dosa kita diampuni, kita sekarang tidak lagi bertindak sembarangan dalam hidup ini. Kita tahu hidup kita sudah diubah oleh Tuhan, maka kita menjalani hidup itu dengan sikap hormat kepada Tuhan, dengan sikap hormat kepada kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus menjalani hidup kita dalam keseriusan untuk membangun hidup rohani kita, saudara. Kita harus lakukan disiplin rohani. Apa itu disiplin rohani? Berdoa setiap hari, bersaat teduh, membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita harus setia di dalam beribadah. Kita harus setia untuk melayani Tuhan dan lain sebagainya. Hidup rohani kita harus dibangun dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Itulah yang digambarkan dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Keselamatan itu anugerah yang besar sekali dari Tuhan. Maka kita harus isi itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Nah saudara, kalau kita mengisi keselamatan kita itu dengan baik, mengerjakan keselamatan kita itu, mengisi keselamatan kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka kita juga akan diteguhkan dari hari ke hari. Makin hari kita akan bisa makin merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Makin hari kita akan
bisa makin merasakan kehadiran Tuhan yang dekat dengan kita. Makin hari kita akan makin bisa merasakan berkat-berkat rohani yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita. Ketika kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita miliki ini, mengisi keselamatan yang sudah kita miliki ini dengan hal-hal yang baik, dengan membangun hidup rohani kita, dengan makin dekat kepada Tuhan. Ada berkat-berkat rohani yang Tuhan limpahkan kepada kita. Hidup kita semakin teguh, kita semakin menikmati damai sejahtera dan berkat-berkat keselamatan di dalam hidup yang kita jalani pada saat ini. Nah, saudara, tadi Paulus menasihatkan di dalam surat Filipi ini supaya jemaat Filipi mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti Paulus waktu masih hadir di sana, tetapi terlebih lagi sekarang waktu Paulus sudah tidak hadir di tengah-tengah jemaat Filipi. Artinya saudara, di dalam mengerjakan keselamatan, kita harus belajar menjadi orang Kristen yang punya integritas. Ya, kita membangun hidup rohani kita, mengisi keselamatan kita dengan hal-hal yang positif, bukan sekedar sebagai pencitraan saja, supaya terlihat keren di depan orang, supaya dipuji oleh orang, tidak saudara. Tetapi kita harus membangun integritas kita. Kesediaan kita untuk mengisi dan mengerjakan keselamatan itu harus lahir dari kesadaran di dalam diri kita, bahwa kita mau betul-betul hidup sesuai dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, kita mau hidup benar, kita mau mengerjakan keselamatan kita, bukan hanya karena takut atau sungkan kepada orang lain, tetapi karena kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka kita mengerjakan keselamatan kita, melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, membangun hidup rohani kita dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar pencitraan di depan orang lain. Nah saudara, di dalam ayat 13 ada satu hal yang luar biasa. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa ketika kita membangun hidup kekristenan kita dan mengerjakan atau mengisi keselamatan kita, maka ada keseimbangan di situ. Di ayat 12 kita diminta untuk kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar, tapi di ayat 13 kita diberitahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhanlah yang akan memberikan dorongan kepada kita. Tuhanlah yang akan memberikan kemampuan bagi kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Saudara, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita waktu kita sedang berjuang untuk membangun iman kita saat ini. Tuhanlah yang menjadi sumber dari kemauan dan dorongan di dalam diri kita ketika kita berusaha untuk hidup dengan lebih baik. Tetapi sekali lagi kita dituntut untuk bekerja sama. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita di ayat 13. Tetapi di ayat 12 kita diberi nasihat, kerjakan keselamatanmu. Nah saudara, kalau kita menyadari kebenaran ini, kita sadar tanggung jawab kita bahwa kita harus mengisi keselamatan kita dengan hal-hal yang baik, dengan membangun hidup rohani kita, dan kemudian kita percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kita, maka hidup rohani kita akan terus mengalami pertumbuhan. Kita lakukan apa yang menjadi kebaikan, yang menjadi kewajiban kita, tapi kita tidak bergantung pada kekuatan kita sendiri. Kita melakukan semuanya dengan bergantung kepada kekuatan Tuhan. Maka saudara akan lihat, saudara akan alami, hidup rohani saudara akan bertumbuh. Saudara akan makin kenal Tuhan dengan dekat. Saudara akan bisa menikmati berkat-berkat keselamatan itu sekarang dalam hidup kita saat ini. Tidak harus menunggu nanti dalam kekekalan, tetapi dalam hidup kita yang sekarang, kita akan mengalami begitu banyak berkat rohani dari Tuhan, perubahan dalam hidup kita, kedekatan dengan Tuhan, ketika kita mau mengerjakan keselamatan kita, mengisi keselamatan kita dengan sungguh-sungguh, dan bergantung kepada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya di dalam menjalani hidup kami pada saat ini, kami sungguh-sungguh melakukan dengan serius, mengerjakan dengan serius, mengisi dengan serius keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkat keselamatan itu kami diingatkan, bukan hanya nanti dalam kekekalan, tetapi hari ini pun kami dapat mengalami berkat-berkat keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Tetapi kami diingatkan ya Tuhan bahwa kami harus mengerjakan itu semua dengan pertolongan Tuhan, dengan kemampuan dari Tuhan.
Tuhan, kami mohon Engkau hadir dalam hidup kami masing-masing yang mengikuti doa tengah minggu pada saat ini. Kiranya Engkau hadir, Engkau memenuhi hati kami, Engkau menolong kami untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Engkau menolong kami Tuhan untuk bisa menikmati berkat-berkat keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan kami mohon kiranya Tuhan melimpahi kami semua dengan damai sejahtera. Engkau melimpahi kami semua dengan persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Kami semua menyadari, selalu merasakan kedekatan dengan Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Karena kedekatan dengan Tuhan itulah yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berjuang dalam perjalanan iman kami. Dan kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat-berkat rohani untuk kami alami, untuk kami nikmati. Tuhan, kami berdoa untuk semua pergumulan dari saudara-saudara kami yang sedang mengikuti doa tengah minggu pada hari ini. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah di dalam pelayanan dan apapun itu, kami mau bawa, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami dan Engkau berkuasa untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.